Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa muslimin. Ya Allah wa inna ma'ibadil sholihin innama kana min masyaratil ardi ila al-qahri Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat. Pusatan yang Allah muliakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, segenap para jamaah Susipul Takmir Masjid Hidayatul Ummah Hafiz dan Kansal yang berbahagia saya hormati. Pada kesempatan yang mulia ini mohon sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat hidayah. Alhamdulillah dalam menikah dan studio saat kebahagiaan malik istiqomah menghadiri pengawasan fikih di diadakan setiap Rabu malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Hafiz dan Kansal ini. Harapan kita sedoyo mugi-mugi Bapak panjenengan istiqomah kita, keikhlasan panjenengan menghadiri pengawasan fikih pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk bisa meraih rahmat, ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi Allah terus memberikan kita kemudahan, kelancaran setiap urusan-urusan kita, baik urusan-urusan yang terkait dengan dunia dan dunia akhirat, dan tentu Rasul berharap di golongan dengan keluarga kita semua golongan sebagai manusia sing selamat, bahagia di dunia wal akhirat. Kalau lalu tinggal menunjuk Allah dilanjut malik Rabu malam Kamis minggu lalu kita telah sampai kepada rukun haji yang kedua, yaitu wukuf di Arafah. Sing pertama kalau mengingat
ihram. Ihram haji yang masuk ya ketika pelaksanaan ibadah haji ataupun rukun sing nomor kali nomor hukum di Arafah. Kemarin sudah kita sampaikan. Ini sebagai hukum Arafah itu mulai gugur ngantos fajar. Ini fajar tanggal seterusnya. Ini 10 Dzulhijjah. Ini waktunya. Sampun saja dilanjut malih. Bismillahirrahmanirrahim. Anta itu yang ketiga di rukun haji si nomor 3. Nopo tawaf. Tawaf itu nopo mengelilingi Ka'bah. Pinten itu. Ini qauli ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal yatawafu bil baitil atiq. Ya, adalah mereka itu tawaf ya, mengelilingi apa bil baitil atiq, tidak lain adalah Ka'bah. Ini terus kalau hingga kemudian tawaf itu adalah perintah Allah. Ini ayat wal yatawafu bil baitil atiq. Maka cepat dengan tawaf. Berarti dengan sendirinya melaksanakan perintah Gusti Allah. Nah, ketika ya, panjenengan menjalankan perintahnya Allah dengan sendirinya akan mendapatkan pahala. Inilah tiap-tiap sinetron begini, si wafat visi virus daripada senajan boten umroh, senajan boten umroh. Nek umroh kan leren tanggung diri, nanti atau Cirona, atau di Hudaybiya. Setelah itu kalau doa berusaha, ini kita omlok. Nah, itu batu doa sunnah. Itu kalau tahu saja seperti itu tidak menggunakan kain rok teman-teman. Ini cuma keluar, lalu pakaian tanggung, doa teman-teman. Cuman sekitar 2-3 tahun ini, kita bisa berbenasa. Jadi sekarang itu yang sholat di area Ka'bah itu yang di bawah itu harus menggunakan kain ihram. Leras banget. Jadi makanya sekarang itu harus nek kepingin sholat di depan Ka'bah senajan berumroh tapi menggunakan kain ihram supaya bisa masuk. Kalau dulu betul-betul saat ini mesti ada nambel kain ihram. Ini lah terus yang dimaksud tawaf di sini rukun haji. Yang dimaksud tawaf di sini adalah sama tawaf ifadah. Yang dimaksud adalah tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah. Makin tawaf itu warna. Wonten tawaf kudu, wonten tawaf sunnah ini, wonten tawaf ifadah. Nah, jadi yang dimaksud rukunnya haji tawaf itu adalah tawaf ifadah. Harus ditunaikan rukun. Dan bukan ditunaikan, nah, maka hajinya bisa batal. Terus syurutul tawaf, syarat-syaratnya tawaf asyratun, ada 10. Yang pertama satrul aurah, menutup aurat.
Kenapa kau menutup aurat termasuk syarat? Karena tawaf itu bimanzilatil sholat, kedudukannya seperti sholat. Jika kemudian tawaf itu juga tertutup auratnya. Ibu katakan ya semuanya kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja. Nah, dan bapak-bapak ini menurut saya ubah terhadap panjenengan menggunakan kain ihram. Menggunakan kain ihram. Lah itu awas bahwa untuk melorot. Kenapa? Karena aurat laki-laki itu pusat sampai lutut. Panjenengan menggunakan pakaian-pakaian seperti itu tidak jadi masalah. Jadi kain ihram, nah khawatirnya nanti melorot, akhirnya tinggal pusarnya. Tinggal pusar itu padahal pusar ini termasuk aurat. Maka kita sebut dalam menggunakan kain ihram. Insyaallah perhubungan channel kita praktek bagaimana cara menggunakan kain ihram. Kita misalnya kita berpikirnya. Jadi sekali lagi syarat yang pertama harus tertutup auratnya. Ibu-ibu kadang-kadang rambutnya ketok ketika tawaf. Mungkin cepat tak rambutnya ngomong lah. Ini menurut saya ketat ditutup karena rambut itu termasuk aurat. Nah, ketika terlihat auratnya dengan disengaja maka bisa batal termasuk syarat. Jadi syarat itu harus terpenuhi. Yang pertama menutup aurat. Sing nomor kali para at-thaharah anil hadatsain, suci dari dua hadas. Yang dimaksud dua hadas ini adalah hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, jadi karena tawaf itu kedudukannya seperti sholat, maka orang yang bertawaf itu disyaratkan suci. Suci ya, suci pakaian, suci badan, suci tempat, bahkan juga ya suci dari atas. Maksudnya harus wudu, harus punya wudu waktu sholat. Atas Indonesia tengah-tengah waktu nentut. Nah, ini berarti batal wudu nih. Nek wudu nih batal, berarti harus keluar wudu. Lah, mantul itu ngelanjutkan kembali. Wow, tawafnya asal kita. Asal kita dilanjutkan. Jadi ketika dapat putaran ketiga, tiga dari sekawan, berarti sekawan. Maka yang mau keempat ini diganti. Terus mulai dari Hajar Aswad balik, dihitung 4, 5, 6. Diulangi balik yang keempatnya. Kenapa? Karena masih belum sempurna. Dasarnya ini bagaimana ketika laki perempuan bersentuhan, karena mengingat di Mekah Ka'bah yang tawaf itu tidak hanya laki-laki saja, tapi perempuan. Kalau di Masjid Nabawi mencoba terkondisikanlah laki perempuan itu, insya Allah jalannya nggak sama kanan kiri sehingga untuk bersentuhan itu masih bisa dihindari. Nah sekarang kalau di Ka'bah disebut cager mau dipisah, laki bagian bawah, perempuan bagian atas, disebut cager.
perempuan biasanya jadi satu. Ini lebih-lebih katakan travel ngomong. Ini kalian tuh sama biasanya si itu nang tengah. Tiga sok itu, sing kanan kiri, sing lanang. Kayak Joko, nah, terus saya bersentuhan bagaimana? Kembali, falau lamasat umro'atun ajnabiyah. Andaikan ya, yang tawaf tadi tersentuh imro'atun ajnabiyah, perempuan ajnabiyah. Ajnabiyah itu berarti orang lain, bukan mahram. Orang lain, orang yang boleh dinikah. Bagaimana? Batalah wudu, maka batal wudunya. Wa batala tawafu, dengan sendirinya batal tawafnya. Wa dzalika asirun fi zihar, dan ini adalah asir, sulit fi zihar, ya, ketika berdesak-desak. Nah, karena itu pengarang kitab ini menurut fala baksa bitakdiril imam Malik fi dzalika, maka boleh, enggak apa-apa taklid. Taklid itu berarti mengikuti pendapatnya Imam Malik. Mengikuti pendapatnya Imam Malik, madhab Maliki. Fa'alaihi, maka orang yang tawaf tadi, ya, indah wa yatawadda, ketika dia wudu, an yadluka abwa'ahu, dalam mengusap ya, abwa'ahu, anggotanya, wa yamsah jami'a ra'si, dan mengusap semua kepalanya. Nah, jadi kemarin sudah disampaikan, wudhunya Imam Syafi'i dengan mazhab Imam Maliki itu sama, kecuali ketika mengusap kepala. Dan Imam Syafi'i mengusap sebagian kepala itu sudah sah. Menurut saya hubungannya dengan wudhu mazhab Syafi'i mengeten tok. Ketika mengusap kepala itu mengusap kabeh ngeten tok. Nah, niku boten napa-napa. Sah, sunnahnya memang secara keseluruhan. Mazhab Maliki mengusap kepala itu semuanya. Atau sebetulnya cakap panjenengannya konsep semuanya. Makanya di mazhab Syafi'i itu sunnah dikembalikan lagi. Pada nomor. Nah, jadi kalau Imam Maliki orang niku mazhabnya Imam Maliki adalah mengusap semua kepala. Wudhunya soro mengusap semua kepala. Karena wudhunya agak sulit, maka hal-hal yang membatalkan wudhunya lebih gampang. Nopo yang lebih gampang ini bersentuhan laki perempuan yang bukan mahramnya itu tidak membatalkan wudhu. Batal wudhu. Nah, berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i wudhunya gampang, sebagian kepala sudah sah. Pergo wudhunya gampang, hal-hal yang membatalkan wudhunya untuk angin. Bahwa ini bersentuhan laki perempuan yang bukan mahramnya itu bisa menjadikan batal wudhunya. Bilangnya kalau pergaulannya, ketika tawaf itu laki perempuan campur. Nah, kita ini orang banyak dengan mendikbit dan madhab mawon. Wudhunya menurut Imam Maliki, dengan sendirinya hal-hal yang membatalkan wudhunya juga ikut Imam Maliki. Ya apa? Jadi kalau panjenengan badai umroh atau badai tawaf, nah wudhunya pakai mazhabnya Imam Maliki. Panjenengan usap semuanya kepala.
atas pada pagi ini. Ya memang ada ulama Syafi'iyah, ulama yang bermadzhab Syafi'i, ada yang berpendapat kalau tidak menyentuh itu tidak batal, tapi tersentuh, ya tersentuh itu tidak batal. Yang tersentuh itu kan berarti itu apa? Tidak ada kesengajaan jenenge tersentuh, tapi yang menyentuh itu yang batal. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi madzhab Syafi'i wonten. Nah, cuman nek panjenengan sing rada hati-hati ngene iki wae. Ujungnya melok Imam Malik. Jadi yang kedua ini adalah harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas besar mana dalam pengenalan besar? Hadas besar ini hubungan kawan terus termasuk toa. Pengenalan besar. Atau mungkin ya ketika panjenengan ingin toa pasti Jumat mungkin Bapak toa ternyata nomor Jumatan khutbah Jumat panjenengan mirengaken ternyata ngapunten keturun terus jenabat, maka harus mandi besar dulu menasa waktu bagus lalu nang ngarepe Ka'bah wis aku tak tawaf wae mboten asa. Jadi harus suci dari dua hadas kecil ataupun hadas besar. Sing nomor 3 al-tahara 'anil najasah, suci dari najis ditau baik pada pakaiannya, wal badan dan badannya, ya wal makan dan tempatnya. Terus menggunakan salwa panjenengan tawaf menggunakan pakaian sing najis. Atau mungkin pada badan kita ada darah, ono nanah. Nah itu termasuk najis. Tempat bagaimana dengan kotoran bulu darah. Nah, kita beri wajibah dan termasuk dimakfu. Dimakfu itu disepuro, dimaafkan. Termasuk dan ditoirin, termasuk nomor kotoran bulu darah. Nah, ini buat nomor karena Imam Malik ini memang tidak apa-apa. Jadi pokok binatang yang boleh dimakan, binatang yang boleh dimakan itu kotorannya dianggap suci. Makanya Pak untuk itu ada nomor bulu darah, ada yang melek tadi. Nah, terus menurut saya pas dengan waktu begitu, ya, atau mungkin kena badan panjenengan ya sudah lah, tapi yufa dimakfu dimaafkan. Terus yang nomor sekawan antara syarat tawaf itu adalah jangan baik al-yasari, memposisikan Ka'bah al-yasari dari sebelah kirinya. Walau makmulan, walaupun yang tawaf dari makmul ditangguh. Kita tebak baik. Contoh lagi Ka'bah. Ka'bah kota. Tembriki Pak, Bu, acara aswak memberi Johan untuk memulai dan mengakhiri tawaf itu, maka kita beri dari Hajar Aswad. Startnya sampai finishnya itu dari Hajar Aswad. Nah, kalau dulu itu di keramik yang tagline itu wonten garis ini, wonten garis kados panjenengan ono lomba apa lari atau sepedaan nah ini wonten garis startnya di sini. Lah makanya kalau yelo-yelan soalnya kadang-kadang ngepas itu
kali keramik gitu. Nah, terus ada lagi yang di samping garis ada apa? Lampu ya. Itu kok saking warna hijau. Warna hijau ya. Warna hijau. Tinggal lampu kita ke terus pas. Ya, tapi lebih hati-hati ini memang loh garis visual. Oke, good. Nah, teng mriki nggih. Hajar Aswad. Mantun Hajar Aswad teng mriki pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah nang Mas. Ya, nek kula mau browsing sekitar 300 kiloan Mas. Nggih. Nah, pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini Hajar Aswad itu mriki pintu Ka'bah itu mriki. Nah, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Multazam itu adalah satu tempat yang mustajab. Hanya dengan memotong mriku dengan yakin insyaallah akan dijabah. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu biasanya ramai yang umum ini karena memang sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang al-multazam itu adalah mawdi'un adalah tempat maka Allah fi abdun bila saja tidaklah seorang hamba itu berdoa di situ kecuali pasti akan dijawab. Biasanya ini tawaf sama itu artinya multazam umum. Terus teng mriki niku makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Mriki Hajar Ismail. Hajar Ismail itu wonten ngeten lho. Nggih. Nah, niki Hajar Ismail. Niki anu niki namine rukun Syam dari Syam sing niki rukun Iraki sing niki rukun Hajar Aswad sing niki rukun Yaman sudah. Nah, sedangkan orang yang tawaf itu harus memposisikan Ka'bah itu dari kirinya. Terus melampahnya atas buatan kanan tapi ini hikmahnya apa? Panjenengan tinggal nek jarum-jarum itu kan ngeten. Lah nek wong tawaf niku waliane napa? Jarum-jarum. Nopo ternyata di antara rahasianya niku Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, bulan yang semuanya berotasi. Ternyata rotasi semua yang ada di alam yang ada di alam galaksi dan sebagainya niku Pak rotasi itu muternya jadi wow jadi bukan kita sama seperti panjenengan ketika toh nah itu rahasianya. Jadi orang ini syariat dari Gusti Allah. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta dan juga Allah yang memerintahkan tawaf. Bahkan di alam malakut itu juga ada namanya Baitul Ma'mur tentang mereka Ka'bah. Tawaf para malaikat juga ada yang tawaf. Ditarik ke bumi
memang ada hubungan. Betul. Sambut. Memiliki wal hikmah fi dzalik, hikmahnya. Ya, kenapa kok Ka'bah diposisikan kiri? Ya, liyakunal bait fi jihatil qalb, agar Ka'bah itu ya bisa ada pada arah sama arah hati. Hati kan memiliki. Ya. Walaupun ditandu. Jadi walaupun ditandu atau mungkin menggunakan kursi roda, tetap patokannya beli. Bahkan saya Kiai Kuloli ini menanyakan, kalau ini apa jenenge? Nah, boten teng Ka'bah harus dibalikan lagi. Maka nek komputer, nah niku boten langsung. Andai kan uyul-uyulan terus komputer harus dikembalikan lagi. Berarti sing mriki wau sing dereng tawaf, kembalikan lagi tawaf. Ya, jadi kiri dan lima. Terus kadang-kadang kalau orang-orang yang ngampun begini, yang tidak memahami ilmu tawaf niki wae, kadang-kadang sing jenenge ya lengan kiri wis mriko. You know, padahal ini syarat. Harus tertunaikan, tidak boleh. Wono tawaf barang hilang. Mutasi kan. Wonten mawon sing nyuwen niku wonten. Bingung terus kopi. Lho wis gak konsentrasi. Nah, itu bisa membatalkan tawaf. Karena syaratnya itu menjadikan Ka'bah itu di kiri. Terus yang nomor gangsal al-ibtida' minal hajarul aswad. Nah, di antara syaratnya adalah memulai dari hajar aswad. Ini kalau sudah sampai apa ini? Hajar aswad. Nah, hajar aswad itu memiliki ya dimulai dari sini. Lah nek panjenengan sing mriki mboten napa-napa. Tapi putaran yang ini tidak dianggap. Baru teng mriki panjenengan lihat. Lah biasa sih Pak, keranten mriki niku awalnya start nggih. Sehingga uyun-uyunan, kadang-kadang yang usah gak teko gini, teko gini wae. Monggo mboten napa-napa, sret kelapa. Saking mriki baru niat. Dan ini sekali lagi masih belum dianggap utara. Memulainya gini, wow, 1, 2, 3. Jadi dimulai dari hajar aswad. Terus yang keenam, muhadatul hajar bijami badani, meluruskan hajar aswad itu bijami dengan semua badannya. Fa'idha bata minal hajar, ya, maka dia memulai dari hajar aswad itu tadi. Muqaddiman, ada yang maju jusan sebagian min batani dari badannya alaihi ila jihatil bab, sampai pintu, pintu Ka'bah. Kalau yang sihu maka tidak sah li ada min muhadar di jamil badan, karena tidak meluruskan badan. Kamu terbangnya begini. Jadi kalau praktekan. Ini kita hajar aswad ini. Maka seluruh badan memulai itu harus tengah hajar aswad. Nah, posisinya seperti ini, bukan begini. Tapi seperti ini. Badannya. Baru mantun itu niat, nama itu an-atuf ya, saya niat bertawaf, maka baru menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Bila nih setiap putaran Pak itu biasanya disunahkan apa? Hajar aswad, ya biasanya mencium, itu sunahnya. Tapi nih kondisi yang jalan kau yang boten saged nggih.
pengen tentang Bismillah Allahu Akbar, ya, cium tangan, Bismillah Allahu Akbar. Nah, jadi untuk memulai sekali lagi badan harus menghadap ke arah Hajar Aswad. Nek mriki nggih. Boten angsal senajan antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu nggih jarake paling sak meter paling. Nah, Hajar Aswad terus paling sak meter maneh pintu Ka'bah. Lah itu boten angsal badan diarahkan ke pintu Ka'bah boten angsal nomor. Fala yasih. Maka enggak sah. Tawafnya enggak sah. Nah ini syarat tinggi para orang. Makanya nek sing badhe haji, badhe umroh nggih kedah belajar tenang. Terus saya waktu-waktu teko Surabaya katakan nggih dengan mengeluarkan biaya yang tidak murah. Nanti haji ngenteni berapa puluh tahun nggih. Nah, nek gak dasar dengan ilmu sing bener, hemat Pak. Yen apa wae? Dah. Terus niku nomor 6 ya. Nomor 7 kaum sab'an yakinan. Tawaf itu sab'an wujudan yakinan secara yakin. Iya, harus yakin. Nek gak yakin, oh aku oleh 5, oleh 6, maka yang dipilih adalah yang paling sedikit. Oh berarti saya boleh. Nah, jadi panjenengan tawaf mengelilingi Ka'bah tadi itu 7 kali harus dengan yakin, betul-betul yakin kalau saya sudah 7 kali. Kados panjenengan sholat, ya, oleh terlalu oleh dulu makanya nilai yang paling sedikit. Terus kau memudah ke dalam masjid, tawaf itu keberadaannya harus di dalam masjid. Masjidil Haram. Boten angsal di luar Masjidil Haram terus tawaf boten angsal. Jadi syaratnya harus di dalam masjid. Terus ke-9 ini sih kata sih yang baru merapi. Kaunuhu kharijal bait. Tawaf itu harus di luar Ka'bah. Ini mau harus di dalam Masjidil Haram. Tawaf itu harus di dalam Masjidil Haram. Sing nomor 9, tawaf harus di luar Ka'bah. Beda loh Pak. Ka'bah Masjidil Haram beda. Harus di luar Ka'bah. Nek tawaf di dalam Ka'bah itu boten asal. Boten asal. Wasyadarwan harus di luar syadarwan. Syadarwan itu apa? Nah ini Pak, Ka'bah ya, Ka'bah ya, pondasinya Ka'bah itu nek panjenengan rotok cedek Pak, pondasinya Ka'bah itu wonten tekel sak meter ini tempelan ngelilingi Ka'bah niku namanya syadarwan. Pondasinya dipakai begini, tekelnya dipakai begini. Terus, nah kalau ini kan posisinya berdiri gitu. Nah posisinya berdiri. Kalau Ka'bah itu miringnya, tekelnya dimiringkan, ngelilingi Ka'bah. Ini ku namanya sadar. Nun sewu, kalau dia tawafnya temriku, nyincak nih. Itu nggak sah. Kenapa? Karena itu termasuk dalamnya. Termasuk dalamnya. Ada. Iku namanya syadarwan. Kemudian dua Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu termasuk dalamnya Ka'bah. Pirane Pak, panjenengan yang kepingin sholat di dalamnya Ka'bah. Kalau saya kenal panjenengan presiden narik bisa lembut, dalamnya Ka'bah. Jadi wong penting bisa lembut dalamnya Ka'bah. Iso sholat di dalamnya Ka'bah. Panjenengan sholat di Hijr Ismail itu termasuk dalamnya Ka'bah. Makanya orang yang tawaf sekali lagi boten angsal di
Hijr Ismail. Wah kalau nggih terangaken nggih. Niki Hajar Aswad nggih. Nggih. Pintu Ka'bah, makam Ibrahim. Nah, Hijr Ismail teng mriki. Hijr Ismail. Nah, orang tawaf itu ndak boleh Pak mboten mriki, mboten asal. Mesti di luar Hijr Ismail. Oke, kenapa? Sekali lagi karena Hijr Ismail itu termasuk dalamnya kata panjenengan yang asal itu. Oke, sudah dapat 7 putaran, terus materi panjenengan ya kepingin kan Hijr Ismail, kepingin sholat di monggo. Nah, mboten nopo-nopo. Oke. Terus sakniki Pak. Panjenengan nek ningali TV niku kata tiang-tiang sing tawaf itu kemudian bodoh tempel nang Ka'bah atau tangannya di tempel nang Ka'bah. Lho itu nek wis ansal itu mboten apa-apa. Ya, kalau sudah dapat 7 putaran tidak jadi masalah. Tapi nek sing oleh loro oleh telu. Nggih. Soalnya apa? Ka'bah terus mantun itu syadarwan. Antara syadarwan dengan Ka'bah itu lebih menonjol syadarwan. Lah nek syadarwan mawon mboten angsal lebih-lebih nempel Ka'bah, berarti termasuk dalamnya Ka'bah. Nggih, kecuali nek itu mantun. Setelah dapat 7 putaran silakan. Coro neng-neng monggo asal itu terakhir. Nah makanya biasanya Pak triknya orang-orang itu nek putaran pertama itu ada toko Ka'bah kamu lah itu rotor cedek. Kalau sudah dapat 7 biasanya dia itu sudah dekat dengan Ka'bah baru yang peluang bisa mencium Hajar Aswad dia akan mencium Hajar Aswad. Terus sing nomor 11 ada musorfihi li ghairi, tidak memalingkan li ghairi untuk tujuan lain. Ka'an masya seperti dia berjalan musri'an cepat liya rasulullah untuk mencari temannya. Nah ini lho Pak. Jadi kalau sudah niat tawaf niku nyel harus niat tawaf. Nyel harus niat tawaf mriki. Mboten angsal. Ya untuk memalingkan ya tujuan ke orang lain. Malah mriki sampai diberi contoh seperti dia jalannya cepat kok mergo golek kanca. Dia akan sampai aku mau. Akan sampai aku mau hilang. Lalu itu sebenarnya mboten angsal. Kenapa? Berarti kalau dia seperti itu sudah memalingkan ya dari tawafnya. Oh, sampai ketika panjenengan sholat ya wisnya lah harus sholat. Nah, kemudian kita sabun iki wau termasuk apa? Syarat itu harus tertunaikan. Kalau mawon untuk aurat suci dari dua atas, suci dari pakaian, tempat dan badan, menjadikan Ka'bah sebelah kirinya, mantun memulai dari Hajar Aswad, terus meluruskan ya semua badannya pada Hajar Aswad, mantun itu 7 kali yakin, mantun itu tawafnya di dalam Masjidil Haram, nomor 9 tawafnya harus di luar Ka'bah. Di luar syadarwan dan juga Hijr Ismail nomor 11 tidak boleh memalingkan untuk tujuan lain, harus nyel niatnya di nomor tawaf. 10 ini syarat tawaf dan itu harus tertunaikan. Nek wonten setunggal mawon yang tidak tertunaikan maka tawafnya bisa batal berdosa. Boleh jadi yang ditanyakan betul.
memalingkan pada tujuan lain. Kadang-kadang begini, konek wis bisa Pak ambil koncoe wis bemo. Makanya Pak Kiainya itu biar yang level itu pokoknya konek bisa kumpulin nang ini. Sebab kemauan setelah selesai dapat 7 putaran wis kumpulin tadi. Bilang nih Pak, ada cek boten bingung ini. Setelah panjenengan masuk di Masjidil Haram, delok Ka'bah, niku panjenengan tingali. Oh aku berarti pas secara aswab. Oh aku pas pintu di Ka'bah, berarti aku nek metu teko gini dari pintu ini. Oh aku pas Hajar Ismail. Oh aku pas rukun Yamani, rukun Syam, ya Iraqi dan sebagainya. Lah niku Pak, ketika panjenengan tinggal ini, nek panjenengan gak apa, bingung panjenengan. Melbune enak, metune iki teko pintu piro iki? Lho biasa itu Pak. Bingung panjenengan, boleh maktab bingung. Nah, jadi ketika masuk panjenengan ini. Soalnya nopo pengalaman gue betul. Jadi waktu itu betul merajis pokoknya sampai yang disesatkan di pengeran. Pergol itu nopo ada rasa di aku sobat sarap. Betul. Wakil kurang sampai tersesat. Saya maktab itu di depan saya kado betul meras sampai tak lagi yang kalau sih kalau resah kunci kunci maktab ini kalau sih jadi ada sekitar berapa? Sekitar 15 orang itu semuanya tidak bisa masuk di maktab. Kalau guru itu boleh masuk subuh balik jam 10 jam 10 siang. Yang menurut saya betul. Masya Allah. Giling, jadi giling-giling, melebet, panjenengan arah ini, makin balik ini. Bisa. Ya, sampun dikibau ini. Jadi yang kita bahas malam hari ini adalah syarat-syaratnya tawaf. Ya, Insya Allah. Pertemuan yang akan datang waktu tawaf kapan, sunah-sunahnya tawaf dulu. Jadi sampun ini mawon di wonten barokah manfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika.